GCST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom, selamat datang kami ucapkan kepada yang pertama kali datang beribadah bersama kami. Mari kita lihat bersama beberapa pengumuman gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada setiap jam 5 petang di YouTube gereja. Doa puasa bersama diadakan setiap Jumat. Kami sangat menggalakkan setiap jemaat CST untuk terlibat. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor account yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami bisa menyembah-Mu. Kami boleh angkat ucapan syukur kami bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami datang tidak ada yang kebetulan. Engkau punya rencana atas kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biar benih itu akan jatuh di tanah yang subur. Hati umat-Mu seperti hati yang subur. Bahkan hari-hari ini Tuhan, sebelum kami tutup tahun ini, sebelum kami buka tahun yang baru, biar kami mau tangkap sesuatu yang baru, dan biar ada sesuatu rema yang Kau letakkan buat kami, sehingga kami boleh memegang itu, dan kami akan melangkah di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala syukur kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom saya ucapkan buat setiap saudara. Katakan shalom. Shalom. Salam kanan kiri. Shalom. Katakan shalom. God is good. Amin. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Mari saya panggil anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Sebelum mereka masuk ke kelas, kita akan berdoa untuk mereka. Haleluya. Mari jemaat Tuhan arahkan tangan saudara keangkat untuk kita berdoa untuk mereka. Bapa di sorga, kami membawa semua anak-anak sekolah minggu Tuhan di dalam tangan Tuhan. Diberkatilah seluruh anak-anak ini Tuhan. Mereka memiliki roh takut akan Tuhan, bertumbuh cinta akan Tuhan. Saat mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar benih itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka. Dan kami berdoa, urapi guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh katakan kanan kiri, hidupmu dahsyat karena Yesus. Katakan hidupmu luar biasa karena Yesus. Ada amin?
Saudara, pagi hari ini kami sangat mengucap syukur jikalau di antara saudara ada yang baru ya, wajah-wajah baru boleh join bersama dengan kita. Lepas ibadah kita boleh berkenalan. Tapi sebelumnya katakan kanan kiri dulu, Merry Christmas. Ya, minggu hadapan kita akan merayakan Christmas, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Dan tahun ini tarik dia bertepatan hari Minggu. Katakan kanan kiri, tidak kebetulan. Jangan lambat bangun. Pastikan engkau dalam rumah Tuhan. Ada amin. Saudara bersemangat ikut Yesus. Dalam beberapa masa juga kita akan segera menutup tahun ini. Saya tidak tahu apakah saudara sudah duduk dan mulai membuat sebuah resolusi dengan Tuhan. Apa yang aku mau gapai, apa yang aku mau ubah di tahun yang di hadapan. Tapi saya berdoa dan saya mendorong, jangan lupa buat itu saudara. Ya, sekalipun memang saudara sangat biasa, mungkin tidak 100% semua resolusi yang kita rindukan itu bisa tercapai. Tetapi orang yang ada visi adalah orang yang selalu rindu pasti mau bertumbuh dan berubah. Katakan amin. Salam kanan kiri, katakan itu pasti kamu. Haleluya. Itu pasti. Haleluya. Alright, saudara, bulan-bulan ini adalah bulan yang berbau dengan Christmas. Dan kita tahu bahwa dunia yang gelap begitu menjadi terang. Karena apa? Ada terang yang sudah Allah utus ke dunia. Dan kita tahu Tuhan juga memberikan pesan ini buat kita. Dan saya tergerak dalam beberapa minggu ini, beberapa saudara mungkin bermula esok atau beberapa hari yang ke depan Anda sudah mulai akan holiday. Anda balik kampung, Anda berjumpa dengan keluarga saudara, Anda bahkan berjumpa dengan mungkin kawan lama ya kan, atau mungkin ex-boyfriend lama, ex-boyfriend atau girlfriend lama ya. Orang-orang yang sekiranya sepertinya mengambil alih dalam sejarah hidup saudara. Ketika Anda yang balik kampung, Anda mengingat hal-hal yang lama. Satu hal, izinkan hari ini biar firman ini menjadi pesan penting. Bukan hanya Anda yang balik kampung, tapi semua kita. Amin. Mari kita baca topik hari ini. 2-3. Jagalah terangmu tetap bercahaya. Haleluya. Sekali lagi, salam kanan kiri. Jagalah terangmu tetap bercahaya. Amin. Saya suka dengan gambar yang saya temukan di internet. Gambar ini yaitu yang sering kita lihat di mana-mana, apalagi ya akan jadi begitu sangat cepat habis di bulan Desember, yaitu lilin, ya kan? Stok di mana-mana saudara akan susah cari. Kenapa? Karena khususnya gereja akan menghabiskan lilin. Nah, persoalannya adalah, sadarkah Anda dan saya, kita itu terang? Mari buka Alkitab saudara, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya tidak tulis di sini. Semua saudara buka Alkitab saudara. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Saya rindu kita baca bergantian. Anda yang lelaki, Anda baca dahulu, kemudian para wanita. Sila baca. Matius 5. Iya, sila baca. Siapa yang sudah dapat boleh angkat tangan. Belum, beberapa saja. Alright, yang sudah, yang belum saya tunggu. Matius pasal yang kelima. Matius itu kitab apa saudara? Perjanjian lah. Oh, baru ya. Haleluya. Saya percaya tidak ada yang salah di sini ya. Jangan Anda lari ke perjanjian lama. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Adam sudah dapat? Hawa? Sekalipun lagi. Ya, saya tunggu. Sudah? Alright. Mari Adam baca, kemudian Hawa sampai kita selesai. Khusus 16 baca bersama-sama. Alright. 2-3. Kamu adalah manusia, kotoran yang terletak di atas gunung tidak tapi tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sama-sama, demikianlah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Sekarang cari dulu kawan dua orang, katakan, kamu adalah terang dunia. Ada amin. Kemudian tengok betul-betul jiran yang tadi kamu cakap kamu. Wah, betul-betul terang ya kamu. Haleluya. Ada amin. Kita terang dunia. Ada amin. Dan saya mau ingatkan buat kita, sebelum kita terang dunia, sebelumnya, yaitu siapa terang itu? Siapa terang itu? Allah adalah terang. Boleh ikuti saya yang slide. Allah adalah terang. Ada amin? Karena dia sendiri itu terang. Karena dia terang. Dia adalah terang. Dia adalah kasih. Dia sendiri adalah kasih. Dia adalah terang. Dia sendirilah terang. Tetapi ingat bahwa Allah, dia men-sharekan terangnya. Atau orang sering kita mendengar memakai cakap, Allah kongsikan kemuliaannya kepada anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus darah Yesus, Anda dan saya, kita juga terang. Ada amin. Boleh next ya, boleh next. Anak Tuhan adalah terang. Jadi katakan kanan kiri. Jadi kamu memang sangat spesial. Kamu terang. Terang dunia, saudara. Jadi ingat, saya berdoa tidak ada di antara kita yang lupa. Kalau seandainya, nah sekarang kita akan nanti belajar masuk. Tetapi pegang ini dulu. Anda dan saya, identitas kita, identiti kita, kita adalah terang beza dengan gelap, ya. Terang versus gelap, gelap versus terang, hanya dua di dunia ini. Kenapa? Karena sudah dimulai di Taman Eden. Makanya ada pengetahuan yang baik dan jadi hidup ini ada dua. Makanya di dunia hanya ada dua juga ciptaan yang sempurna, laki dan Katakan kanan kiri, kamu memang indah. Jadi hati-hati, jangan ada lagi yang berubah-berubah, ya. Kamu itu sudah indah. Kamu sudah sempurna. Apa maksud dari Allah adalah terang? Berbicara terang itu lebih mengacu, lebih mengarah kepada terang adalah suci atau tidak berdosa. Allah adalah terang, maksudnya Allah itu suci, tidak ada dosa dan tidak ada kegelapan sama sekali. Dan sekali lagi, di bulan Christmas, di momen Christmas, pasti kita ingat ini. Terang itu turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Dan dalam hidup siapa? Yesus Kristus. Jadi pastikan ketika Anda merayakan Christmas, Anda sadar kita merayakan kelahiran siapa, gitu ya. Jangan nanti kalau ada kuis, ketika seandainya ya ada perayaan Natal atau perayaan Christmas, dibuatlah kuis. Pada bulan Desember kita merayakan kelahiran siapa sebetulnya? Jangan Anda salah jawab, anakku gitu. Wah, itu nanti saya yakin ya, saya pribadi kalau ada seandainya jemaat CSD, saya perlu pulang dan pening berdoa berlutut beribu-ribu kali ya. Ya, saudara, haleluya. Saudara, jangan lupa kita merayakan kelahiran Yesus. Saya berdoa next week saudara boleh join. Karena next week saya akan sharekan Yesus sudah lahir. Tetapi jangan lupa, jangan umat Tuhan tertidur. Yesus bahkan akan datang kembali. Nah, ini yang jangan kita sampai miss. Karena waktu Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus lahir ke bumi menjadi manusia dengan panggilan menjadi juru selamat. Tetapi ingat, sekarang dia sudah ada di Yesus ada di mana? Kok sedikit saja jawabannya. Yang lain belum confirm ya. Waduh, saudara masuk kelas Alkitab ya. Yesus ada di mana sekarang?
Di sorga. Ya, jangan salah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah ditinggikan, sudah dimuliakan. Yesus di sorga. Tapi ingat saudara, Alkitab jelas berkata, pada suatu waktu nanti Yesus akan datang kembali. Ada amin. Dan kedatangan Yesus kembali itu datang sebagai Raja. Dan saya akan next week sharekan apa maksud kedatangan sebagai Raja, sehingga semua orang percaya harus bersiap siaga. Kita jangan jadi baby rohani lagi. Kita jangan hanya suka we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Jangan lupa saudara, tetapi hari ini, bahkan masa-masa ini, bahkan sebelum kita masuk tahun depan, saya mau berkata, be ready. Berjaga-jagalah. Siapkan dirimu, sebab kedatangan Yesus kedua itu sebagai Raja, dan Raja yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Haleluya. Saudara dan saya, kita harus siap. Amin. So saya lanjutkan, jadi apa yang dimaksud dengan terang? Ya, Allah sebagai terang, tidak ada dosa. Sekarang apa yang dimaksud? Kita, Anda dan saya, kita dikatakan kamu adalah terang dunia. Bahwa bermaksud terang dunia menunjuk kepada bahwa kita sebagai manusia itu apa saudara? Hidup kita harus berimpak dengan baik. Amin. Kita harus memberi impak dengan baik dan positif bagi orang di sekitar kita. Ini saya bagi contoh ya, yang sangat-sangat biasa. Lilin lebih berguna jikalau ketika Anda pakai di tempat. Lilin kalau seandainya dengan lampu atau ruangan yang begitu sangat terang, ada fungsi tak? Tidak ada fungsi, tidak ada tujuan. Sekedar lilin-lilin saja. Konon cantik-cantik lah, tapi tak terlalu impact. Tetapi ketika mati lampu rumah atau satu ruangan bilik itu, maka lilin berimpact luar biasa. Dan katakan kanan kiri, itu adalah kamu. Hidup saudara dan saya mau berkata, ketika kita di gereja, ya, kita ada di dalam rumah Tuhan, kita berkumpul sesama anak Tuhan, itu berarti apa? Satu orang macam lilin, betul? Lilin kan terang ya. Sedangkan di dalam gereja semua terang, betul nggak? Pujian penyembahan membasmi semua kuasa gelap, betul? Semua terang, banyak terang. Tetapi kita boleh menemukan yang paling banyak kegelapan itu di mana? Katakan di luar. Oleh karena itu, disinilah maksud dan tujuan Tuhan. Untuk apa dikatakan kamu adalah terang dunia? Tidak dikatakan kamu terangnya gereja. Betul, saudara paham? Jadi kita akan semakin berfungsi dan berimpact ketika kita ada di dunia. Ada amin? Di luar. Katakan salam kiri. Salam kanan dan kiri. Berarti hidupmu harus berimpact di luar. Makanya anak Tuhan, saya mendorong umat percaya, kalau engkau sudah diselamatkan, jangan lupa aktifkan hidupmu menjadi berkat di luar. Ada amin? Ya, peperangan kita itu harus di luar. Semalam kami dan beberapa jemaat kita sudah membuat Bethesda, puji Tuhan. Terima kasih untuk doa beberapa saudara. Tidak join, Anda sudah doa. Kami sangat bersyukur, nanti kita akan tunjukkan gambar-gambarnya. Dan kami melihat bahwa sangat ramai orang-orang di luar, orang-orang dunia, mereka yang haus dan lapar akan kasih Tuhan. Haleluya. Saya melihat ada beberapa di antara tim mendoakan orang lain dan orang itu menangis, gak kenal, tapi dia dijamah kasih Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan dan mendorong setiap kita. Kata itu sangat jelas. Kamu adalah terang dunia.
lupa. Jelas kita perlu sebuah gereja sebagai wadah kita dibentuk, diselamatkan. Tetapi kekristenan yang hidup, kita harus belajar keluar. Katakan keluar. Makanya sebelum Yesus naik ke sorga, pesan Yesus, dia berkata, go, betul? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah, baptislah, dan dikatakan apa? Didik jadi murid Yesus. Tetapi ingat, sudah diajar, sudah dimuridkan, Tuhan berkata, go. Katakan kanan kiri, go. Jangan kita hanya bermain di kandang saja. Ada amin. Katakan kanan kiri, let's go. Ya, ada banyak kawanmu, ada banyak saudaramu, mungkin jiranmu, mereka belum kenal Tuhan. Persoalannya, apakah saudara dalam hidup sudah pernah menyatakan nama itu yang sangat-sangat berharga, Yesus, di telinga mereka? Oh, masa mereka ini menolak, pastor begini, pastor begitu. Saudara, saya mau berkata, saat kita memperkenalkan Yesus, tidak ada alasan untuk mereka. Dengan cara apapun, alasan, tidak boleh ada alasan, saudara. Mereka menolak, itu urusan mereka. Tapi ingat, bahagian kita adalah kita terang dunia. Jadi saudara jangan pandai saja di dalam gereja. Saudara harus keluar, berani. Ya, untuk apa? Kalau saya itu diselamatkan, saya mau kamu juga diselamatkan, ya. Kalau saya dipulihkan, saya juga rindu keluargamu juga dipulihkan. Amin. Itu adalah fungsi terang. Ada amin. Biarlah bulan-bulan ini terang saudara akan tetap dan makin bersinar. Yes. Kemudian, apa fungsi terang? Nah, saya jelaskan dengan secara sederhana. Terang membuat kita merasa aman, betul? Tempat gelap. Siapa di sini yang paling takut kalau lewat pekuburan? Pastor, macam sebelah kanan ada yang berdiri-berdiri. Ya, siapa yang nggak tahu lah, mungkin di antara saudara ada yang pernah punya pengalaman, ya. Atau saudara masuk dalam sebuah rumah, nggak ada lampu, gelap semua. Oh, itu pikiran negatif. Pasti apa? Setan ini darah Yesus. Kenapa? Karena kegelapan itu selalu berhubungan dengan apa? Dengan hal yang tidak baik, betul? Dengan kuasa jahat, dengan hal-hal yang tidak baik. Kecuali baju berwarna hitam, ya kan, ya, kita jualan t-shirt di antara jemaat yang belum dapat, Anda boleh berhubungan dengan sedikit iklan, ya. Tapi saudara, saya mau berkata, itu sesuatu yang wajar, betul? Tapi terang membuat kita aman, betul? Makanya kenapa Christmas itu biasanya di mana-mana bermain dengan lampu, betul? Ada lampu yang berwarna-warni lah, ada ini, ada berapa orang itu rumah didekor, wah, dengan begitu cantik lah. Dan orang yang mungkin tidak menyertainya, dia semakin ada sukacita ditambahkan. Jadi terang membuat kita merasa aman. Kedua, dengan ada cahaya atau terang, kita bisa lebih percaya diri untuk melangkah dan merasa aman. Yang ketiga, terang memberikan keindahan, betul, pada alam semesta dengan wujud warna di setiap unsur di dunia. Kalau semua di dunia ini hanya satu saja, warna hitam, makanya kenapa cara pandang itu sangat menentukan. Anda pergilah satu kali ke contoh, ya. Siapa di sini pernah pergi ke Netherlands? Pastor, saya pernah minum susunya dari Netherlands. Ya kan, siapa tahu lah kan. Apa, saudara angkat tangan, menang mimpi, Pastor. Oke, contoh orang cakap, ininya cantik, nggak usah lah, Jepun. Siapa pernah pergi Jepun? Itu satu lagi, Pastor, di YouTube saja. Sama, saudara. Orang terkenal kan Jepun, keindahan bunganya warna-warni. Tapi saudara cobalah jalan-jalan di daerah lorong Jepun pakai kacamata hitam, ya. Keluar kereta pakai kacamata hitam. Orang cakap, wih, cantik ya bunga ini, sakura ini cantik warnanya. Oke, hitam, ya kan. Kelari ke sini, bunga ini warnanya kuning. Ya, gak ada yang cantik, hitam, ya kan. Kenapa? Hitam tidak menarik, betul?
Tetapi perbezaan warna itu yang menarik, dan itu yang memunculkan ketika ada terang. Kemudian tanpa cahaya manusia tidak mampu melihat dan mendengar sesuatu. Belum? Betul saudara? Tidak mampu menikmati sesuatu. Kenapa? Nggak bisa lihat dengan jelas. Makanya sangat disarankan kita perlu melepas kacamata kita. Nah, sama dengan secara rohani juga. Lepaslah kacamata rohmu yang mungkin sepertinya agak susah memahami banyak hal. Ketika kau pakai kacamata firman, ya, mungkin kau selama ini terlalu banyak diintimidasi. Engkau nggak comel, engkau nggak begini, engkau nggak mampu, nggak berpendidikan, engkau tak boleh itu. Wah, itu begini, mengendap di dalam yang namanya pikiran saudara. Membuat akhirnya saudara apa? Jumpa kemana-mana orang. Malu. Siapa namanya? Saya. Iya, saya siapa namanya? Saya. Sampai tak boleh komunikasi dengan orang. Tapi saudara beza. Ketika saudara punya kacamata firman, Alkitab berkata engkau berharga di mata Tuhan. Wah, ya kan, saudara tak payah dengar lagi orang cakap. Kenapa? Allah saja sendiri cakap kita berharga. Amin. Jadi itu mempengaruhi sekali. Saudara, siapa di antara saudara, saya percaya ini lagu sangat familiar ya. Tahu lagu ini? Amazing Grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Kuat-kuat nyanyi bagian ini. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amin. Saudara, lagu ini menjadi alat membawa keselamatan bagi jutaan orang. Saudara, tahukah bahwa sang penulis itu adalah seorang bernama John Newton, ya? Dia menulis ini, dia punya kisah tersendiri, saudara. Hari itu dia adalah salah satu tawanan. Bukan tawanan, dia adalah salah satu pekerja di mana tokeknya ini menawan ribuan orang-orang manusia dijadikan budak. Kalau Malaysia budak itu anak kecil ya, tapi jadikan hambalah, pekerja. Tapi pekerja dia bukan pekerja biasa. Ini pekerja yang dilayan tidak seperti manusia. Ya, itu zaman mereka ada di Inggris kalau nggak salah. Dimasukkan sekapal dan dilayan, maaf kata, seperti animal, saudara. Dia melihat itu, hatinya hancur, tetapi dia tidak bisa berkata. Singkat cerita, dia lakukan, tetapi sampai satu kali dia mendengar, kalau tidak silap ya, ada sebuah kesaksian atau yang mengabarkan Injil. Dan tiba-tiba Injil itu membuka mata rohnya. Dan dia berhenti dari pekerjaan itu. Dia coba menyelamatkan seberapa banyak dia boleh selamatkan. Dan hari itu hidupnya banyak berubah. Dia menulis lagu ini. Dia berkata, dulu aku hilang, tapi aku sudah ditemukan. Dulu aku buta, tapi aku bisa melihat. Saudara, saya mau berkata, kita perlu terang Tuhan. Anda dan saya juga dikatakan kita terang dunia. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menjadi terang di dunia. Betul saudara? Saudara mau jadi terang dunia? Siapa yang di antara saudara waktu nanti Anda pulang kampung, orang kampung melihat saudara, wow, engkau berbeza. Amin. Ya, orang yang mungkin dulu kenal saudara, maaf kata, mungkin background Anda tidak baik, tetapi ketika engkau sudah menerima terang itu, dan terang itu engkau hidupi dalam hidupmu, maka dengan mulut mereka berkata, wow, yang seperti ini aku juga mau ikuti. Bagaimana kita bisa menjadi terang di dunia? 3 perkara dengan cepat saya rindu saudara tangkap. Sangat sederhana. 3 hal harus kita miliki sebagai anak-anak terang. Yang pertama yaitu apa? Sebelum Anda dan saya ready pergi ke dunia, sebelum Anda dan saya
pergi untuk menghadapi singa dan beruang di dunia, Anda dan saya harus punya perkara ini. Ini penting. Yaitu apa? Boleh klik. Menjadi penurut Allah. Ada amin? Anda dan saya, kita harus menjadi penurut Allah dulu. Supaya Anda dan saya, kita sadar ketika kita jadi terang di dunia, terang di luar, itu bukan hal yang gampang. Karena ketika kita sudah tahu destiny kita, ternyata kita jadi terang dunia, itu adalah start di mana kita harus sadar kita harus memulakan sebuah peperangan. Nah, persoalannya adalah apakah banyak orang percaya itu siap untuk berperang? Haleluya. Katakan kanan kiri, tapi aku percaya kau pasti siap. Amin. Mari kita baca Efesus 5 ayat 1 hingga 2. Anak terang adalah penurut-penurut Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, ini adalah dorongan, bahkan perintah yang Paulus berikan kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, jadilah penurut Allah. Engkau dan saya, kita akan berfungsi dengan baik di dunia. Ketika kita menjadi terang, kita terlebih dahulu harus jadi penurut Allah. Hidupmu dan saya, kita harus loyal dan taat kepada Allah. Katakan amin. Amin. Dan di sini dikatakan apa? Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban. Jadi ketika Anda dan saya, kita mau hidup kita menjadi terang, kita terlebih dahulu hidup kita harus seperti Kristus. Hidupmu dan saya harus dipersembahkan untuk Kristus. Hidupmu dan saya harus bisa menjadi yang harum. Boleh saudara? Di dalam sebuah kebanyakan teologi Paulus, hari itu Paulus banyak memakai sebuah pandangan cara berpikir kehidupan orang Israel. Di dalam perjanjian lama, orang Israel ketika datang membawa persembahan kepada Tuhan, bukan seperti hari ini saudara. Dalam zaman modern senang ya, pakai duit ya, atau pakai banyak ini. Tetapi kebanyakan dulu perjanjian lama mereka selalu pakai korban dalam bentuk binatang. Oleh karena itu, di dalam kemah suci mereka, di luar pelataran itu ada korban bakaran. Siapa yang mau datang ke Tuhan harus bawa persembahan. Dan persembahan itu adalah korban. Ya, dan hari itu mereka ada aturan semua. Anda yang baca perjanjian lama dalam kitab Imamat, dalam kitab Bilangan, Ulangan, dijabar banyak hal. Anda yang kaya, mungkin Anda boleh bawa yang namanya lembu, ya. Lembu gak sembarangan, harus terpilih, tidak boleh cacat. Dan ketika dibakar itu menjadi korban yang harum. Apa sebetulnya maksud yang tersirat di sini? Makna dari kata penurut-penurut Allah, dari sebetulnya ayat ini memakai akar kata mimetaitouteo, menunjuk kepada apa? Sikap mengikut dan harus bisa meniru tindakan Allah. Jadi kalau kita menurut kepada Allah, itu harus secara otomatis kita punya sikap mengikuti dan meniru tindakan Allah. Ada amin? Lembutnya. Belum malam kudus loh saudara. Amin. Saya bagi lebih penjelasan. 1 Yohanes 2 ayat 6 kita baca. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6, 2-3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Amin. Dikatakan barang siapa mengatakan. Siapa di sini di dalam Tuhan?
Ya, sudah gak berani angkat tangan. Kenapa? Belakangnya susah, Pastor. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Oh, saudara, saya cakap dengan saya juga sadar gak gampang, saudara. Tapi di sini dikatakan ia wajib. Ini pilihan atau tidak? Berarti kita boleh melakukan atau tidak perlu melakukan? Boleh tak? Wajib harus. Tidak boleh, betul? Itu wajib. Kalau sesuatu yang diwajibkan itu ada, kalau kita melanggar ada hukumannya atau tidak? Tanya dulu jiranmu, ada atau tidak? Ada ya? Siapa di sini semua rata-rata kalau Anda pergi sekolah dan cikgu berkata, sekolah dimulai pukul 7 tepat. Pintu gerbang akan ditutup pukul 7 tepat. Saudara, hari itu karena tengok bola kononnya, ya kan? Contoh. Ya, saya tengok di sini, jadi saya ingat bola. Ya. Contoh, Anda hobi tengok bola, Anda bangun lambat. Anda bangun pukul 6.45. Ya, kemudian Anda cepat. Saudara ingat peraturan 7 tepat wajib, pintu gerbang langsung tutup. Dan tiba-tiba Anda ke sekolah pukul 7.15. Di depan pintu gerbang masih terbuka atau tertutup? Sudah tertutup atau masih terbuka? Kemudian saudara begini, saya harap ada kasih karunia. Kenapa pintunya kok tertutup ya? Saya kan anak raja. Kenapa tak ada kasih karunia nih? Saudara kemudian datang dan tengok security di situ. Dan saudara cakap, Pakcik, buka pintunya dulu. Kenapa kau lambat sangat nih? Saya anak raja, Pakcik. Bukalah pintu. Boleh saudara? Tunjukkan mana identiti kamu, anak raja. Anak raja sekolah di sini. Ya kan? Mana anak raja? Wah, kau perlu bertobat, Pakcik. Anak raja. Saudara, saya mau berkata, saudara jelaskan sampai ribuan jutaan kata pun, saudara akan digiring masuk dan saudara akan jumpa dengan cikgu besar. Ya kan? Nama pun cikgu besar, ya kan? Dan cikgu besar berkata, kenapa lambat? Cikgu tak famous lah, tak ikut bola semalam kan? Saudara, apapun alasanmu, dan cikgu berkata, oke, apapun lana alasannya, duduk dan berdiri di depan. Saudara angkat kursi sambil berdiri. Ya, Anda dapat hukuman. Dan saudara boleh komplain. Nanti saya cakap bapak saya, cikgu ini gampai dengan saya. Saudara, kalau Anda orang tua, Anda dengar cakap anak, Anda dengar cakap cikgu. Saya mau berkata, hati-hati saudara. Dalam firman Tuhan, kalau sesuatu bahkan berkata wajib, perintah, itu tidak bisa dilanggar. Tapi semua untuk kebaikan kita. Ada amin? Semua untuk kebaikan kita. Ketaatan kepada firman Tuhan sungguh-sungguh akan menjadi ekspresi roh dan kepribadian kita. Ketaatan kepada Tuhan juga menjadi sukacita dan kegembiraan untuk kita. Oleh karena itu, nomor 1, janganlah kita lupa. Anda dan saya mau menang di dunia. Anda dan saya mau kita menjangkau dunia bagi Kristus. Nomor 1, jadilah penurut Allah. Amin. Hidup kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Tidak lain tak bukan, hidup kita harus baru. Ada amin? Kita harus menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah
datang. Katakan, aku adalah manusia yang baru. Salam kanan kiri, katakan, engkau adalah manusia yang baru. Haleluya. Kita harus mau dibaharui dari terus menerus, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Sampai bila, pastor? Sampai kita dijemput Tuhan. Tidak ada berhenti yang namanya sekolah kehidupan ini. Sebab apa? Sebab hidup di dunia itu adalah peperangan. Katakan kanan kiri, hidup di dunia itu peperangan. Ya, Anda sadar nggak sadar? Saya harap hari ini sadar. Ada amin. Supaya kita selalu menang. Dan pastikan karena kemenangan kita di dalam Yesus. Ada 3 area peperangan kita. Saya percaya Anda jemaat CSC yang sering datang tempat ini Anda tahu ini. Tapi izinkan saya untuk kita merefresh sekali lagi. Ini adalah 3 area peperangan. Dan sepanjang hidup ini saya mau berkata, again and again, lagi dan lagi kita akan menghadapi peperangan ini. Mari buka 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari baca dengan kuat. 2, 3. Next. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari, melainkan dari dunia. Saudara, Anda dan saya, dari kecil sampai orang muda, orang tua, kita akan dan memang menghadapi peperangan ini. Dikatakan peperangan di dunia. 3 perkara. Apa itu? Kita angkat tangan dulu. Buat tangan jari saudara bentuk 3 ya. 3 jari macam ini, apa-apapun lah ya. 3 peperangan kita di dunia supaya kita ingat. Next, 1, 2, 3. Keinginan, keangkuhan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hati-hati saudara. Hati-hati. Karena seringkali iblis akan menjabar saudara di saat Anda berada di titik lemah. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk kita mengenal apa kelemahan kita. Sehingga kita selalu bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin saudara. Keinginan daging macam-macam. Sama waktu Yesus sebelum mengaktifkan dirinya masuk pelayanan, diizinkan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Alkitab berkata dipimpin oleh karena pimpinan Roh Kudus, Yesus masuk ke padang gurun. Makanya kalau Anda diizinkan melewati padang gurun. Padang gurun itu berbicara apa? Padang gurun itu berbicara sekolah kehidupan. Ya, yaitu sebuah ujian. Dan kalau Anda menang di padang gurun, pasti Anda akan dapat hasil yang terbaik. Amin. Dan kalau Anda kalah di padang gurun, wah, itu sangat berbahaya. Di padang gurun Yesus juga diuji, betul saudara? Yaitu pertama ujiannya apa? Ketika Yesus puasa, dia lapar, betul? Kemudian datang ditunjukkan iblis. Yesus disuruh mengubah. Jadi jangan berubah ya, saudara. Ada dulu kuis kan, ada orang jawab. Apa yang diubah Yesus? Roti jadi batu. Saya bilang ini Alkitab versi apa? Ya, batu jadi roti. Itu berbicara keinginan daging. Ayo kenali, cek ya. Anda kan kita seperti macam dokter ya. Coba cek. Izinkan kita cek diri kita. Apa keinginan daging kita? Ya. Apakah di antara saudara mungkin masih suka marah-marah gitu ya? Atau di antara saudara masih suka iri hati? Dia. Orang nampak diberkati iri, cepat iri. Wah, jealousnya ini ya. Manusia itu kan macam itu saudara, betul? Kalau kita tengok orang, orang itu diberkati, hati sudah di sini. Oh, itu iblis nih siap-siap kanan kiri. Makanya kalau Anda tengok orang diberkati, belajar. Kalau nggak kuat, tutup mata saja. Pandang matamu ke Yesus, amin. Nggak tahan tengok silau-silau gitu ya. Dia nih ya, dapat emas baru, terangnya itu loh.
Haleluya. Dia ada rumah baru. Dia ada kereta Ferrari baru. Saudara nggak ngerti. Orang pinjam pun, mana kita tahu, betul nggak saudara? Katakan kanan kiri, jangan mudah jealous. Amin. Ada juga apa? Nanti saya jelaskan. Apa keinginan daging saudara? Mulai kita cek. Keinginan mata. Nah, apa? Bagi contoh keinginan mata. Yang perempuan, ya kan? Ini nih. Hot sale. Ya kan? Diskon Christmas, Pak. Bagi saya 2 kredit kalangi lah, Pak. Ya. Belum habis yang semol sana menunggu saya. Saudara, kaki mau tumbang pun masih kuat sangat jalan ya. Hot sale, Pak, hot. Betul nggak? Ya, sekarang ini sebetulnya kita tak boleh menjudge kaum Hawa saja. Ya, Adam pun juga banyak yang paling suka dan kuat shopping, betul nggak saudara? Apalagi shoppingnya nggak nampak. Kenapa? Semua di tangan kita. Ya, tengok yang namanya bisnis online semakin macam mushroom, jamur di mana-mana. Betul? Saudara sambil menyembah ingat kebaikan Tuhan, tapi tangan bergerak. Saya mau beli yang mana ya? Apalagi ya? 12 2022. Oh, itu ditunggu-tunggu tuh. Sampai 12 malam. Cepatlah 12 lah. Dapat diskon. Waduh, saudara. Keinginan mata. Apalagi? Keinginan mata, contoh. Para lelaki. Waduh, yang sudah punya istri. Istriku lagi nggak ada. Cewek kelewat. Waduh, ini amo ini keluaran baru. The latest new edition. Waduh, bahaya. Katakan kanan kiri untuk yang lelaki saja. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ya, haleluya. Bahaya saudara, izinkan biar saja teknologi latest edition. Yang namanya pasanganmu tak boleh latest edition. Forever and ever. The edition selalu terbaru karena ada kasih Tuhan yang selalu baru. Amin. Jangan mata ini lirik sana lirik sini, ya kan? Hati-hati. Ya. Harus belajar, diuji. Pastor, lelaki saja dihakimi, perempuan pun juga. Ya samalah lelaki dengan perempuan, ya kan? Ada perempuan, saya bosan tengok suamiku hari-hari tak handsome, ya kan? Kemudian ini contoh. Kemudian saudara tengoklah saya pergi ke mall lah. Waduh, lelaki-lelaki gaya Korea. Ini macam di TV. Aduh, ini ada latest ini. Sama juga saudara. Ya, hati-hati. Ketiga, keangkuhan hidup. Ini sangat-sangat sensitif. Saya mau berkata, hati-hati saudara, hati-hati. Saya bukan berkata bahwa keinginan daging, keinginan mata itu adalah dosa yang kecil, tidak. Tapi saya mau ingatkan saudara, karena keangkuhan hidup itu adalah akar dosa. Asal dari Lucifer bisa jatuh dari tempat kemuliaan turun ke tempat paling rendah. Keangkuhan hidup, kesombongan itu sering dihembuskan oleh iblis. Khususnya Anda-anda yang mungkin punya kelebihan berbanding dengan yang lain. Saya mau berkata, tetap rendah hati. Ada amin saudara? Karena dosa yang ketiga ini, orang berkata dosa 1 bahaya pastor, dosa 2 bahaya, sama. Tapi kebanyakan kalau anda-anda dan saya, kita orang yang bahkan ya anda-anda sudah lama melayani, anda sudah dekat dengan Tuhan, seringkali yang kita dijabar dosa yang ketiga, keangkuhan hidup. Kita tahu firman ya, itu sering dijabar. Ya, saya banyak juga dibentuk Tuhan. Saya banyak dibentuk Tuhan. So saya mau berkata, izinkan diri kita. Kalau ada orang, bagaimana menjaganya pastor? Bersyukur kalau ada orang mengkoreksi. Bersyukur kalau ada orang yang menegur. Katakan kanan kiri, bersyukur. Ada nggak seandainya saudara tengok di situ tanda sudah bahaya, sudah diletak yang namanya, ya kan, amaran bahaya, dan saudara karena nggak tahu.
Ya, saudara jalan, tapi ada orang di belakang saudara, dia nampak itu. Ya mungkin kau lagi jatuh cinta berjuta rasanya, ya kan? Amaran bahaya nggak nampak, betul nggak saudara? Tapi ada orang di samping saudara. Kalau di belakang ada meeting ya. Oh, tengok saya. Kemudian di belakang itu ada kawan saudara dan dia berkata, "Woi, ada bahaya." Saya mau berkata, kalau Anda itu di pihak orang itu, Anda happy atau tidak? Yes, orang yang bijak, Anda harus bersyukur. Teguran itu menjadikan sebuah proteksi buat kita. Amin. Didikan itu proteksi. Makanya Amsal berkata, berikan hadiah kepada orang yang mendidik engkau, kepada orang yang menegur engkau, kepada orang yang mengingatkan. Kenapa? Itu tanda orang itu mengasihi engkau. Ada amin saudara? Keinginan daging dari 3 bahagian keinginan dunia ini, kita harus hati-hati. Yang ketiga, bagaimana kita bisa jadi terang dunia? Hidup harus berbuah. Ini penting saudara. Bagaimana kita bisa berperang keluar ketika hidup kita tidak ada buah? Saya kembali lagi merangkumkan tadi. Di dunia itu ada 2 buah. Nah ini yang harus seringkali kita minta anugerah Tuhan untuk selalu memilih yang benar. Yang pertama, next, buah kedagingan versus buah apa? Buah roh. Itu saja. Buah kedagingan selalu versus buah roh. Kenapa? Karena memang hidup di dunia selalu ada 2. Ingat itu. Laki, Tuhan menciptakan laki dan Adam dan Hawa. Bukan Adam, Hawa dan Steve, ya kan? Jangan ditambah. Katakan kanan kiri, harus yakin ya. Ya paham lah. Ya. Kenapa? Karena dunia hari ini sudah kacau. Beberapa negara mengizinkan, melegalkan LGBT di mana-mana. Saya mau berkata, hati-hati. Tanda-tanda zaman sangat real. Hati-hati. Bahkan Alkitab berkata kalau waktu kedatangan Tuhan tidak dipersingkat, sangat-sangat mungkin, sangat-sangat sedikit yang bisa diselamatkan. Wow, ngeri kan saudara? Mari kita berlomba-lomba. Amin. Ya, buah kedagingan selalu berperang dengan buah roh. Apakah itu buah kedagingan? Semua baca dalam Alkitab saudara, karena saya letak kecil. Buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 21. Ya, kita baca sama-sama yang sudah dapat. Amen. Yaitu keinginan daging apa? Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Minta Tuhan cabut, minta Tuhan buang, dan kita juga harus bekerja sama. Amin. Percabulan. Nah, hati-hati. Siapa yang paling suka tengok film-film porno, ya kan? YouTube porno, apapun. Bahkan hari-hari ini paling famous apa? TikTok, betul? Siapa suka TikTok? Ya kan? TikTok. Ya. Dalam sekelip mata saja, tetapi macam-macam di dalam. Anda kalau mau cari firman, banyak. Tapi kalau Anda mau cari yang negatif, juga bukan hanya banyak, sangat banyak. Ya. Apapun saudara, dunia sedang menunjukkan, yaitu apa? Tahu nggak saudara? Kalau Anda tiba-tiba saya teringat, kalau waktu di Taman Eden, ya, waktu Allah mencari Adam dan Hawa, hari itu sebelum Hawa dan Adam makan buah pengetahuan yang jahat dan baik, apakah Adam dan Hawa tahu mereka telanjang? Tapi sebetulnya sebetulnya mereka telanjang atau tidak? Tetapi kenapa tidak tahu?
Sebab tak tahu. Dan saya mau berkata, saudara, disitulah kita harus mengerti, tahu. Makanya, semua perhatikan ke saya ya, semua perhatikan. Coba renungkan, dan saya, kalau saudara kurang mengerti, minta Roh Kudus, Tuhan buat aku mengerti apa yang Pastor ini cakap. Saudara tahukah bahwa hidup ini sebetulnya dia hanya bermain di mata? Ya, Tuhan itu bisa membuka, Tuhan bisa menutup. Saudara percaya nggak? Makanya kenapa kita disuruh begitu dekat dengan Tuhan. Macam bagian poin pertama tadi saya ingatkan, kita mau jadi terang, kita harus jadi penurut Allah. Makinlah Anda jadi nurut Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kemuliaan Allah itu akan spread kepada saudara, maka semua selaput yang menutupi kita, ya. Karena apa? Karena akibat dosa. Kebebalan kita, semua yang susah dalam hidup kita, tapi lama-lama sudah dibersihkan Tuhan. Kenapa? Karena engkau mulai dekat. Coba kalau engkau semakin jauh dari Tuhan, maka kedaginganmu akan makin banyak. Dan hari itu, kenapa Adam dan Hawa baru dia makan itu, baru mereka sadar dan mereka telanjang. Makanya kenapa waktu Allah berjalan-jalan di taman, lepas mereka makan buah, kemudian mereka takut. Sebab akibat dosa membuat ada ketakutan. Siapa di sini kalau saudara melakukan dosa, hatimu tek, 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 tek. Hati nuranimu itu seperti ada aram. Saya mau berkata, bersyukurlah. Berarti engkau punya hati nurani masih baik. Tapi ketika engkau berbuat dosa, engkau tahu itu dosa, itu Anda tahu itu salah, tapi di sinimu nggak ada getaran, mungkin engkau harus memang berlutut dan datang ke Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kenapa? Di sini lagi bebal, ada ketebalan selaput yang membuat engkau tidak bisa mengerti. Contoh, makanya tadi saya berkata, di dalam Tuhan itu sebetulnya mata kita itu Tuhan kendalikan. Buka tutup itu bisa Tuhan lakukan. Ada orang dia boleh punya kekuatan, contoh, dia berdoa berkat datang. Tapi ada orang doa tahun-tahun berkat gak datang-datang. Saya mau berkata, cara kerja siapa? Ya dari Tuhan. Tetapi pasti pribadi itu menangkap sesuatu yang ilahi yang dari Tuhan. Cara doa saudara akan berbeza. Cara Anda meminta akan berbeza. Cara engkau mengenal Tuhanmu berbeza. Contoh, ingatkah saudara satu kali dalam Kejadian di mana hari itu Hagar dibuang oleh Abraham? Ya, waktu Hagar dibuang oleh Abraham di padang gurun, dan lama-lama mereka haus, dia bawa babynya Ismail. Waktu dia sadar nggak ada makanan, bahkan nggak ada minuman, itu sebagai tanda manusia nggak ada makan masih oke. Tapi kalau sudah nggak ada minuman, itu menandakan semakin menuju kepada kematian. Sehingga Hagar datang, dia bawa babynya, dia letak jauh-jauh, dan Hagar dia berjalan lebih jauh, dan dia hanya tengok, dia berkata, dari kejauhan aku akan melihat engkau mati, aku nggak sanggup melihat engkau mati lah babyku. Tetapi apa yang terjadi waktu dia begitu desperate Hagar, ya, saudara perhatikan, datang malaikat. Kemudian datang malaikat, dan malaikat berkata apa? Minumlah. Hagar berkata, minum dari mana? Nggak ada air di padang gurun. Tapi dalam sekelip mata, waktu malaikat membuka matanya, perhatikan, inilah saya mau berkata, ikut Tuhan, jangan ikut hanya sebatas tahu Tuhan. Mari kejar agar kita semakin kenal Dia. Amin, saudara. Engkau menghadapi, contoh, tahun ini Anda menghadapi masalah yang begitu berat. Tuhan kasih solusi. Kalau seandainya tahun hadapan kau hadapi masalah yang berat, jangan pakai cara yang utama. Tapi belajar, nantikan Tuhan. Tuhan, apa petunjukmu? Tuhan, apa solusinya? Macam itu, saudara. Ada amin?
Supaya engkau akan tiba-tiba dengan cara yang Tuhan tahu engkau ngerti. Perhatikan, ingat, makanya jangan samakan diri Anda dengan orang lain, selalu beza. Cara kerja kita, Allah bekerja dengan kita, dengan orang lain tuh selalu berbeza. Tuhan akan berbicara seperti apa yang kita itu ngerti. Sampai yang kau ngerti, itulah Tuhan kita yang baik. Amin. Makanya jangan, contoh ya, ada orang kesaksian, wah begini-begini, kemudian saudara, pasti aku macam itu. Gak selalu, saudara. Ada amin. Harus tangkap. Datang, nanti kan Tuhan minta petunjukmu, dan saudara perhatikan, semakin engkau mencari Tuhan, semakin engkau mengejar Tuhan, itu tanpa engkau sadari, hanya sekelip mata saja Tuhan bisa lakukan. Amin, saudara. Paham ini? Perkara yang penting dalam hidup kita adalah hari ini mari pilih next, yaitu buah roh. Buah roh itu ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, dan saudara, mari kita minta supaya kita harus punya buah ini. Di momen Christmas ini, siapa yang stok kasih saudara masih kurang? Ya, saudara, saya mau jujur berkata, kalau kita mau pergi melayani di dunia, contoh, kita mau melayani di dunia, orang dunia, pasti kita harus punya kasih, betul nggak? Kita itu harus punya stok kasih banyak, saudara. Kalau stok kita kurang, bagaimana kita boleh mendapatkannya? Ada dijual kah? Kedai kasih gitu ya. Saya mau belilah sebanyak-banyaknya ini, kasih. Hanya satu solusinya, datang pada Yesus. Ada amin. Supaya engkau melihat orang, engkau melihat dengan kasih. Ketika dia berbuat dosa, Anda cara melihatnya dengan kasih. Jangan cara melihat dengan menghakimi. Maaf kata, saya pernah jumpa kawan saya, dia pergi melayani, dan dia melayani seorang wanita yang sudah kawin 2 kali. Waktu dia datang ke saya, dia berkata, tahu nggak Betty, ini wanita memang ya. Saya bilang, kau pergi melayani, kok kamu komplain? Ya kan, saudara perhatikan sekali lagi, selaput matanya masih tertutup, betul? Kalau dia itu sudah dibuka, udah terima Yesus, udah betul-betul mengerti, saya yakin dia nggak memilih jalan itu. Tetapi mari belajar, awali ya, melayani dunia dengan kasih. Dan saya mendorong yang terakhir kali di bulan ini, sekali lagi jemaat CST, Anda baik Anda mau pulang kampung atau masih di sini, mari pakai momen ini, bulan Christmas. Kalau Anda ada musuh, ya cari musuhmu. Ya, anak Tuhan nggak boleh ada musuh. Ada amin. Pergi berdamai. Ya, siapa di antara saudara susah mengampuni, bulan ini ayo minta Tuhan beri aku stok hati mampu mengampuni. Ada amin. Ya, contoh, engkau bawalah sedikit bingkisan, ya, bawalah hadiah Christmas, lawak dia, dan engkau kasih kata dorongan, Jesus love you, jom ikut Tuhan. Amin. Amin, saudara. Anda yang berlebih, ayo berbagi dengan yang lain. Itulah makanya kenapa Tuhan berkata, aku suka dengan keseimbangan. Kenapa Anda dibagi lebih? Dan ada orang yang sangat kekurangan, supaya yang lebih boleh berbagi yang kekurangan. Amin. Dan yang kekurangan boleh menerima dari kelebihan Anda. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan, penyembahan ini. Shalom, selamat datang kami ucapkan kepada yang pertama kali datang beribadah bersama kami. Mari kita lihat bersama beberapa pengumuman gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada setiap jam 5 petang di YouTube gereja. Doa puasa bersama diadakan setiap Jumat. Kami sangat menggalakkan setiap jemaat CST untuk terlibat.
Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor account yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.